Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin kabar berita terbaru terupdate dari saya kali ini tengah kalian tunggu-tunggu, khususnya bagi kawan-kawan calon pekerja migran Taiwan yang sudah menunggu sekian lama, dari hitungan bulanan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun menunggu kepastian kabar kapan bisa masuk kembali ke Taiwan. Ya, saya berharap berita kali ini akan menjadi status pengobat kecewa, sekaligus membawa angin motivasi baru, memberi kekuatan kita semua agar terus berhusnuzon, berdoa dan berikhtiar. Sebab apa? Menjaga harapan, membakar nyala juang hidup adalah merupakan kewajiban kita sebagai manusia. Dan doa hanya akan menjadi sangat besar kuasanya, tapi itu jika kita memang mempercayai di setiap baitnya. Ya. Beritanya seperti apa? Simak terus Anjani Utami channel vlognya TKW Sharing dan Tips. Selamat menikmati. Sejak bulan Mei lalu, otoritas Taiwan memberlakukan kontrol perbatasan yang ketat akibat lonjakan kasus COVID-19 di negeri Formosa. Pihaknya juga menutup pintu bagi pekerja migran asing karena banyaknya kasus penularan wabah corona yang dikonfirmasi dari kalangan tenaga kerja asing yang datang ke Taiwan. Konsekuensinya, hal ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja di Taiwan dan berdampak pada pekerjaan jangka panjang, proyek manufaktur, dan juga sektor konstruksi. Nah, karena situasi epidemi COVID-19 di Taiwan kini telah stabil, permintaan untuk dibukanya kembali pintu bagi pekerja migran asing ke Taiwan meningkat pesat. Animo dari para majikan sekaligus legislator Liu Jiangguo baru ini mengadakan simposium dan mengundang Shen Rongqing, Wakil Presiden Eksekutif Yuan, Chen Mingren, Wakil Direktur Eksekutif Kementerian Tenaga Kerja atau Ministry of Labor Taiwan, Tsai Ming-liang, Direktur Departemen Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, dan Yang Qingying, Wakil Direktur Biro Perindustrian Kementerian Perekonomian, untuk melakukan diskusi dengan produsen untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja yang pelik di Taiwan. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden Shen mengatakan bahwa jika epidemi corona di Taiwan terus dikendalikan dan stabil, diharapkan mulai bulan depan, yakni bulan November, pekerja migran dapat diizinkan untuk segera masuk ke Taiwan. Akan tetapi, langkah-langkah pendukung dan upaya pencegahan penularan wabah corona yang terpadu harus direncanakan. Kementerian Tenaga Kerja telah merencanakan secara komprehensif langkah-langkah pencegahan epidemi bagi warga negara asing yang masuk ke Taiwan, termasuk dari Indonesia. Selain itu, Mall Taiwan juga mewajibkan pekerja migran asing yang datang ke Taiwan membawa hasil pengujian PCR negatif yang dilakukan sebelum terbang ke Taiwan. Prosedurnya, setelah tiba di Taiwan, para pekerja migran itu akan dikarantina selama 14 hari, satu orang, satu kamar, jadi secara terpisah. Mall Taiwan mengatakan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan tempat isolasi bagi pekerja migran yang telah menjalani karantina 14 hari untuk kemudian menjalani pemantauan kesehatan diri selama 7 hari. Menurut Mall Taiwan, langkah-langkah ini akan dikoordinasikan dengan negara asal pekerja migran sesegera mungkin dan akan diumumkan dan dilaksanakan setelah disetujui oleh pusat, yakni Komando Epidemi Sentral CECC Taiwan. Di samping itu, mengingat situasi epidemi corona yang masih cukup parah di kawasan Asia Tenggara dan
implementasi kebijakan biaya penempatan PMI yang dibebankan kepada majikan, maka sektor swasta di Taiwan juga meminta Mall Taiwan untuk merundingkan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain di Asia Tenggara sebagai sumber daya baru pekerja migran asing ke Taiwan. Selain Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, dan negara asing lainnya, jika ada negara lain yang berminat mengirimkan tenaga kerja asingnya ke Taiwan, maka Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja juga harus aktif menginisiasi hubungan kerjasama berdasarkan prinsip kesetaraan, timbal balik, dan saling menghormati dengan negara tersebut. Seperti India yang baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk mengirimkan pekerjanya ke Taiwan. Menanggapi tren penurunan angka kelahiran di Taiwan, Wakil Dekan Sen juga mengungkapkan bahwa eksekutif Yuan saat ini sedang menyusun rencana untuk pekerja migran dengan pengalaman kerja bertahun-tahun seperti 5 tahun atau lebih untuk melamar sebagai pekerja kerah putih atau pekerja migran semi kerah putih sehingga tidak ada pembatasan kuota pekerja migran. Tuntutan pekerja migran yang akan tinggal di Taiwan untuk jangka waktu kerja tertentu dan memiliki kemampuan teknis tertentu mengubah statusnya menjadi tenaga teknis menengah sehingga dapat terus bekerja di Taiwan. Sumber Taiwan Daily Network, Simon News.1955劳工资讯申诉专线来取得进一步的资讯和帮助。记者陈永华报道。